Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meilisa Asrianti dengan NIM 12040500105 dari kelas Jurnalistik 3C. Saya di sini akan menjelaskan 25 teori komunikasi beserta contohnya. Baik, yang pertama adalah teori interaksi simbolik, yaitu berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Contoh, misalnya menjauhi pengedar narkoba, karena hal tersebut adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selalu menjadi pengedar. Kemudian yang kedua adalah teori penetrasi sosial, yaitu proses pengembangan terhadap keintiman dengan orang lain dengan keadaan keterbukaan dan pendekatan kepada orang lain. Contoh, ketika seseorang yang awalnya tidak saling mengenal kemudian menjadi teman dekat dan sahabat. Kemudian yang ketiga adalah teori pelanggaran harapan, yaitu salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Contoh, kita mengharapkan orang tersebut baik kepada kita, namun ternyata tidak sesuai apa yang kita harapkan. Kemudian yang keempat adalah teori pengurangan ketidakpastian, yaitu salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai strategi untuk mengurangi ketidakpastian kognitif dan perilaku dengan pencarian informasi melalui komunikasi dengan orang lain. Contoh, ketika seseorang yang awalnya tidak saling kenal kemudian mencari informasi tentang orang tersebut dengan menanyakannya secara langsung. Kemudian yang kelima adalah teori manajemen privasi komunikasi, yaitu teori penelitian yang dirancang untuk mengembangkan aplikasi yang berbasis bukti pengertian dari cara orang membuat keputusan tentang mengungkapkan, menyembunyikan informasi pribadi. Contohnya, ada seseorang yang bercerita tentang keseharian atau daily. Kemudian yang keenam adalah teori disonansi kognitif, merupakan yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Contoh, ada orang yang merokok di dekatnya, sedangkan dia tidak suka merokok. Nah, maka dia akan merasa terganggu oleh asap rokok tersebut. Yang ketujuh adalah teori dialektika relasional, yaitu pemikiran ini bisa ditafsirkan sebagai simpul kontradiksi dalam hubungan pribadi atau interaksi beruntun antara kebalikan atau kecenderungan untuk menentang. Contoh, ketika ada dua orang yang satu ingin ke mall dan yang satu ingin ke pasar. Nah, di situ tidak ada titik temu. Kemudian yang kedelapan adalah teori pengungkapan diri, adalah suatu sikap membuka diri secara jujur dan terbuka dalam mengungkapkan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan pengalaman kepada orang lain agar dapat lebih mengenal diri secara lebih baik. Contoh, seseorang menceritakan makanan apa yang sedang dia sukai akhir-akhir ini kepada lawan bicaranya. Kemudian yang kesembilan adalah teori groupthink, merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang terjadi pada kelompok yang sangat kohesif, di mana anggota-anggota berusaha mempertahankan konsensus atau kebutuhan untuk sepakat kelompok sehingga kemampuan kritisnya menjadi tidak efektif lagi. Contoh, seperti Omnibus Law ya, sudah kita ketahui bahwa itu sudah disahkan tahun lalu. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak menganggap Omnibus Law itu ada. Kemudian yang ke-10 adalah teori agenda setting, kemampuan untuk mempengaruhi kepentingan ditempatkan pada topik agenda publik. Studi tentang agenda setting menggambarkan cara media mencoba mempengaruhi pemirsa dan membangun hierarki prevalensi berita. Contoh, misalnya kasus hak asuh Galar dan warisannya. Awalnya mungkin tidak menarik dan tidak penting, namun karena seringnya muncul berita dan di beberapa media sosial, maka orang-orang melihat berita itu jadi penting. 11 adalah teori use and gratification, khalayak menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Contoh, ketika saya ingin menonton bioskop dan saya akan memilih film apa yang akan saya tonton, maka ketika saya ingin menonton perselingkuhan, maka saya akan nonton layangan putus. Yang ke-12 adalah teori spiral keheningan, yaitu teori media yang lebih memberikan perhatian pada pandangan mayoritas dan menekankan pandangan minoritas. Contoh, ada dua kubu dalam suatu permusyawarahan. Dalam kebanyakan memilih A misalnya, maka yang memilih B akan diam. 13. Teori belajar sosial,
Konsep dari teori ini menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Contohnya, ketika seseorang anak memperhatikan orang tuanya bersikap keras, ya maka anaknya suatu saat akan bersikap keras juga. Kemudian yang ke-14 adalah teori komunikasi satu tahap, di mana pesan yang disampaikan disalurkan melalui media massa dan langsung ditujukan kepada komunikan tanpa melalui perantara. Namun, pesan tersebut tidak mencapai semua komunikan dan juga tidak menimbulkan efek yang sama pada setiap komunikan. Contoh, ketika ada sebuah berita yang dimuat di media dan kita ingin tahu, maka kita akan menghubungi narasumbernya secara langsung. Kemudian yang ke-15 adalah teori komunikasi dua tahap, yaitu memperoleh informasi dari pihak kedua atau perantara, tidak dari narasumber langsung melainkan dari media. Contoh, melihat informasi dari media massa bukan dari narasumber langsung. Kemudian yang ke-16 adalah teori komunikasi banyak tahap, yaitu proses penyebaran pesan melalui beberapa tahap dari pihak pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, seseorang memperoleh informasi dari media massa, dia akan menyebarkan ke orang kedua dan orang ketiga. Kemudian yang ke-17 adalah teori hipodermik, mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Contoh, media dimanfaatkan untuk kampanye. Dan 18, teori kultivasi atau teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Contoh, masyarakat sering melihat siaran dangdut, maka akan banyak masyarakat yang bernyanyi atau mendengarkan lagu dangdut. Kemudian yang ke-19 adalah teori deduksi, yaitu berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Contoh, ketika banyak anggota yang memberikan pernyataan kemudian dikerucutkan dan dibuat keputusan. Kemudian yang ke-20 adalah teori induksi, adalah bentuk pembuktian yang membuat generalisasi berdasarkan pendapat seseorang. Contoh, ketika sudah ada keputusan namun belum final dan masih banyak orang yang memberikan statement, maka nanti akan diambil secara umum apa yang lebih banyak. Kemudian yang ke-21 adalah teori inokulasi, adalah salah satu pendekatan dalam persuasi yang bertujuan agar orang-orang resisten terhadap argumen persuasif yang dilakukan oleh orang lain. Contoh, misalnya ada orang yang menganggap bahwa individu tersebut lemah terhadap informasi atau kurang update. Yang ke-22 adalah teori behaviorisme, sebuah perilaku yang ditimbulkan karena ada rangsangan. Contohnya, ada seseorang yang memanggil kita, maka secara langsung kita akan menoleh ke sumber suara tersebut. Kemudian yang ke-23, teori humanisme, yaitu perkembangan kepribadian diri manusia. Contohnya, ada satu orang belajar masak karena kebutuhannya. Kemudian yang ke-24, teori nativisme, perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Contoh, misalnya bakatnya. Yang ke-25 adalah teori ketergantungan. Khalayak sangat tergantung pada media dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Contoh, pada jam 12 siang, SCTV menayangkan berita. Nah, terdapat beberapa orang yang tidak mau ketinggalan berita tersebut. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.